Awal cerita memperkenalkan seorang detektif bernama Jiang Tesu, yang bekerja di bagian analisis perilaku kriminal. Tesu sangat ahli dalam pekerjaannya, dan analisisnya selalu akurat. Setiap kali menemukan sebuah kasus, hanya dengan melihat tempat kejadian perkara, TKP, dia dapat dengan cepat menyimpulkan apa yang terjadi dan siapa pelaku sebenarnya. Salah satu kasus yang sedang ditanganinya saat ini melibatkan seorang pelapor yang berbohong tentang barang yang hilang. Pelapor tersebut mengklaim bahwa barang yang dicuri adalah jerigen berisi air, padahal sebenarnya itu adalah air dari pohon. Rekan kerja Tesu, Jungwan, sering berselisih paham dengannya karena Tesu cenderung tidak suka bertele-tele. Sementara Jungwan lebih suka berdiskusi panjang. Hal ini membuat hubungan mereka kurang akrab. Namun, Jungwan merasa lega ketika mendengar bahwa Tesu akan segera dipindahkan ke daerah lain, sehingga mereka tidak perlu bekerja sama lagi. Di rumah, Tesu adalah seorang ayah yang sangat perhatian terhadap putrinya, Habin. Pada hari ulang tahun Habin, Tesu sudah menyiapkan segalanya dan berencana menjemputnya setelah les. Namun, setelah menunggu lama, Habin tidak kunjung keluar. Tesu masuk ke tempat les dan bertanya kepada guru di sana. Tetapi gurunya mengatakan bahwa Habin sudah berhenti dari kursus tersebut sejak 2 bulan yang lalu. Sementara itu, Habin berada di sebuah kereta dan melihat 2 gadis mencuri ponsel dari seorang penumpang yang sedang tertidur. Saat kereta berhenti, Habin mengejar kedua gadis itu karena tidak ingin mereka lolos begitu saja. Tesu mencoba menghubungi putrinya, tetapi nomor Habin tidak aktif, membuatnya sangat khawatir. Tak lama kemudian, Tesu menerima telepon dari pihak kepolisian, dan ia pun panik. Ternyata, Habin baru saja terlibat perkelahian dengan 2 gadis yang mencuri ponsel tadi. Habin mengaku bahwa ia hanya membela diri, seperti yang diajarkan oleh ayahnya. Namun, Tesu tidak mempercayai penjelasan putrinya, meskipun Habin dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak mencuri ponsel tersebut. Tesu meminta polisi untuk tetap memeriksa laporan tersebut dan memprosesnya sesuai hukum tanpa memihak pada Habin. Setibanya di rumah, Tesu menyuruh Habin untuk makan, tetapi Habin menolak karena kehilangan selera setelah ayahnya tidak mempercayai perkataannya bahwa ia tidak mencuri ponsel penumpang di kereta. Habin juga menyinggung rencana kepindahan tugas ayahnya. Tesu menawarkan untuk menunda kepindahannya, tetapi Habin mengatakan bahwa ia tidak peduli, karena merasa tidak pernah benar-benar memiliki ayah sejak perceraian Tesu dengan ibunya. Padahal, Tesu telah mempersiapkan ulang tahun Habin dengan baik, termasuk hadiah yang sudah disiapkan, namun semua itu terasa sia-sia. 없다 치고 살았어. Keesokan harinya, ada 2 kandidat yang ditunjuk untuk menggantikan posisi Tesu di kantor, yaitu Liu Jin dan Ko De-hong. Mereka bersiap untuk mengikuti wawancara yang akan dilakukan oleh Tesu. Meskipun kepribadian mereka sangat berbeda, mereka harus saling berdebat untuk menyelesaikan kasus yang diberikan Tesu sebagai bagian dari wawancara. Perbedaan pendapat di antara mereka membuat diskusi menjadi panjang, namun akhirnya wawancara tersebut selesai. Setelah wawancara, Liu Jin menemui Tesu dan menyampaikan bahwa jika diterima, ia ingin bekerja sama satu tim dengan Tesu. Namun, Tesu yang dikenal profesional tidak memedulikan hal tersebut, karena ia tidak mudah terpengaruh oleh orang dalam. Tesu kemudian berbicara kepada atasannya, mengungkapkan keinginannya untuk tetap tinggal, tetapi atasannya menjelaskan bahwa keputusan tersebut sudah final dan berasal dari pimpinan yang lebih tinggi. Saat ditanya mengenai kandidat terbaik di antara keduanya, Tesu sudah memilih kandidat yang dianggap paling cocok untuk divisinya. Dalam perjalanan pulang, Tesu melihat putrinya, Jiang Habin, sedang berjalan bersama seorang teman laki-laki. Habin tampak sangat bahagia. Sesampainya di rumah, Tesu bertanya kepada Habin tentang teman yang bersamanya tadi. Habin menjawab bahwa itu adalah temannya. Tiba-tiba, Tesu mendengar suara getaran dari tas Habin. Ketika ditanya, Habin mengatakan bahwa itu bukan ponselnya. Namun, Tesu tidak percaya dan memeriksa ponsel tersebut. Habin menjelaskan bahwa ponsel itu milik temannya, yang dititipkan kepadanya agar tidak ketahuan oleh orang tuanya yang suka memeriksa ponsel. Habin juga mengungkapkan kekecewaannya kepada ayahnya karena Tesu sering tidak mempercayainya, terutama ketika mereka berada di kantor polisi. Meskipun demikian, Tesu tetap menyita ponsel tersebut dan berjanji akan mengembalikannya jika Habin membawa temannya untuk memberikan penjelasan. Tesu bahkan meminta bantuan polisi untuk menelusuri asal-usul nomor di ponsel tersebut. Pada tengah malam, Habin diam-diam pergi ke ruang kerja ayahnya untuk mengambil ponsel tersebut dan menemukan pesan mencurigakan di dalamnya. Pesan itu menyebutkan bahwa Habin sedang diancam oleh seseorang. Keesokan paginya, Tesu mencoba membangunkan Habin, tetapi tidak ada respons. Ketika diperiksa ke kamarnya, ternyata Habin sudah tidak ada. Dari jendela, Tesu melihat Habin membawa koper, seolah-olah hendak minggat dari rumah.
Tesu mengejarnya dan bertanya apa yang sedang terjadi. Habin menjelaskan bahwa ia sedang bersiap untuk pergi berwisata dalam rangka acara sekolah. Tesu pun merasa bersalah karena telah salah paham terhadap putrinya. Ia memperhatikan perubahan ekspresi Habin yang terlihat bahagia saat bertemu temannya di sekolah, namun tiba-tiba menjadi murung dalam waktu yang berdekatan. Hal ini membuat Tesu merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh putrinya. Kemudian, Tesu pergi ke kantor polisi dan diberitahu bahwa hari itu adalah hari pertama Liu Jin bekerja, menggantikan posisi Tesu. Awalnya, Tesu mengira hanya Liu Jin yang akan masuk, namun ternyata Ko De-hong juga diterima. Tesu merasa bingung dengan keputusan tersebut. Saat tiba di kantor, atasannya menjelaskan bahwa mereka memang sengaja menerima 2 orang karena beban kerja yang meningkat. Namun, sikap Tesu terhadap kedua rekan barunya itu tetap dingin, terutama karena pikirannya terpecah oleh kekhawatiran terhadap putrinya. Hingga saat itu, Tesu belum menerima kabar apapun dari Habin tentang perjalanannya, baik melalui telepon maupun pesan. Kemudian, ia menerima rekaman CCTV dari polisi yang membuktikan bahwa Habin tidak bersalah dalam insiden sebelumnya. Tesu merasa sangat menyesal karena tidak mempercaya putrinya. Keesokan harinya, seorang pemilik gudang di sekitar hutan melaporkan penemuan yang mencurigakan. Polisi segera melakukan pengecekan dan menemukan bercak darah di dalam gudang tersebut. Pemimpin kepolisian mengadakan rapat untuk membahas penemuan bercak darah yang diduga merupakan darah manusia. Setelah rapat selesai, Tesu memohon kepada atasannya untuk diberi kesempatan menangani kasus ini, karena ia ingin menunjukkan kemampuannya dalam menangani kasus pembunuhan ini. Akhirnya, Tesu diberikan waktu 2 bulan untuk menyelesaikan kasus tersebut sebelum pindah ke lokasi kerjanya yang baru. Setibanya di TKP, Tesu segera melakukan pengecekan bersama 2 anggota barunya. Ia meminta mereka untuk tidak terlalu memperhatikannya dan mencoba menganalisis situasi secara mandiri terlebih dahulu sebelum berdiskusi bersama. Saat memeriksa area sekitar, Tesu menemukan bahwa ada 1 barang yang hilang. Ketika ia bertanya kepada detektif yang bertugas di sana, diketahui bahwa menurut pemilik gudang, barang tersebut seharusnya ada, namun kini hilang secara misterius. Seekor anjing pelacak kemudian mencium sesuatu yang mencurigakan, dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan sebuah lubang yang tampaknya telah dipersiapkan. Namun, menurut Tesu, lubang tersebut terlalu kecil untuk mengubur manusia, sehingga ia merasa ada sesuatu yang janggal di sana. Mereka bertiga kemudian berkumpul, dan Tesu meminta kedua anggotanya untuk menyampaikan analisis mereka. Liu Jin mengutarakan pendapatnya, namun Tesu menilai analisisnya kurang tepat. Liu Jin meminta maaf dan berjanji untuk memperbaiki analisisnya, sementara Ko De-hong berusaha bersikap netral. Keduanya akhirnya menyetujui pendapat Tesu. Hal ini membuat Tesu kesal, karena ia mengharapkan mereka berani menyanggah pendapatnya dan memiliki pandangan berbeda, bukan hanya mengikuti pendapat atasannya. Akibatnya, kedua anggotanya merasa seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan dalam pendekatan mereka. Di kantor, Jungwon mendekati Tesu untuk meminta informasi terbaru terkait kasus yang sedang ditangani. Ia merasa kesal dan kecewa karena tidak dilibatkan dalam rapat tim. Tesu menjelaskan bahwa belum ada informasi pasti, tetapi ia berjanji akan memberitahu Jungwon jika ada perkembangan lebih lanjut. Saat ini, fokus utama Tesu adalah mencari tahu keberadaan putrinya, Habin. Sebelum pulang, Tesu memutuskan untuk kembali ke TKP, mencari petunjuk tambahan sambil terus mencoba menghubungi Habin. Namun, hingga saat itu, Habin belum memberikan respons. Saat tiba di gudang, ternyata Liu Jin dan De-hong sudah berada di sana, berusaha memecahkan misteri yang sebenarnya terjadi di tempat tersebut. Tesu menyimpulkan bahwa korban kemungkinan dibunuh di tempat lain, bukan di dalam gudang tersebut. Menurut analisisnya, gudang itu hanya digunakan sebagai tempat untuk memotong-motong tubuh korban sebelum dikubur di lubang yang ditemukan sebelumnya. Namun, karena ada gangguan tak terduga, pelaku terpaksa meninggalkan gudang dengan tergesa-gesa, membawa barang-barang yang mungkin dapat mengungkap identitasnya. Berdasarkan kesimpulan ini, Tesu yakin bahwa ada TKP kedua, tempat pelaku menyembunyikan barang bukti yang hilang. Gudang ini bukanlah tempat eksekusi, melainkan lokasi lanjutan dari tindakan pelaku. Keesokan harinya, Tesu menerima kabar dari guru sekolah Habin bahwa Habin ternyata tidak mengikuti wisata bersama teman-temannya. Sebaliknya, ia seharusnya menghadiri pelajaran tambahan karena tidak mengikuti lokakarya. Kabar ini membuat Tesu semakin panik. Ia kembali ke rumah untuk mencari Habin, namun tetap tidak menemukannya. Ia pun meminta bantuan kepada polisi yang sebelumnya terlibat dalam penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa ponsel yang diakui Habin sebagai milik temannya adalah ponsel sekali pakai, yang semakin menambah kekhawatiran Tesu tentang keselamatan putrinya. Saat memeriksa kembali,
Tesu menyadari bahwa Habin telah mengambil kembali ponselnya yang sempat disita. Tesu semakin khawatir dan meminta polisi untuk melacak nomor ponsel tersebut. Ia kemudian memutuskan untuk kembali ke TKP, kali ini ke lokasi yang diyakininya sebagai TKP kedua berdasarkan analisisnya. Sesampainya di TKP kedua, analisis Tesu terbukti akurat. Mereka menemukan sebuah mobil yang telah hangus terbakar. Meski begitu, Tesu merasa belum bisa sepenuhnya fokus di tempat tersebut, sehingga ia meminta anggotanya untuk melakukan analisis awal dan memberikan laporan sementara. Di saat yang sama, Tesu menerima informasi mengenai lokasi terakhir ponsel sekali pakai milik Habin, yang ternyata berada di area tempat Tesu berdiri saat ini. Kepanikannya semakin bertambah ketika ia menemukan bahwa golongan darah di lokasi kejadian sama dengan golongan darah Habin. Tanpa berpikir panjang, Tesu mengambil sampel darah tersebut dan segera membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan analisis DNA. Ia khawatir darah itu milik Habin, yang mungkin telah menjadi korban dalam kasus ini. Namun, dokter mengatakan bahwa proses analisis DNA memerlukan waktu dan tidak bisa dilakukan dengan cepat. Dalam kecemasan, Tesu terus mencoba menghubungi Habin, tetapi tetap tidak ada jawaban. Di sisi lain, Habin ternyata masih hidup, namun berada dalam kondisi yang tidak stabil. Habin terlihat berdiri di dekat lampu lalu lintas, seolah sedang menunggu lampu berubah merah. Ternyata, dalam keadaan tertekan, ia berencana untuk bunuh diri. Tidak lama kemudian, Tesu mendapat panggilan dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa sesuatu telah terjadi pada Habin. Dengan panik, Tesu segera menuju ke rumah sakit, membayangkan kemungkinan terburuk, bahwa putrinya sudah tidak bernyawa. Namun, sesampainya di sana, ia mendapati bahwa Habin masih hidup meskipun dalam kondisi terluka parah. Melihat kondisi putrinya yang terluka, Tesu merasa lega, tetapi sekaligus dipenuhi dengan pertanyaan yang membingungkannya. Mengapa ponsel Habin berada di lokasi kejadian pada malam itu? Dia berusaha mencari penjelasan di balik kehadiran ponsel tersebut, dan pikirannya dipenuhi oleh kekhawatiran tentang apa yang sebenarnya terjadi.